Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Ande Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 27 Juni 2025. Saya lagi tidak di rumah ya, kondisinya mungkin nggak proper buat bikin video, tapi ya oke, karena memang ada sesuatu hal, jadi saya harus ada di sini dan juga ya kita akan coba untuk update lagi berita-berita yang ada pada market. Teman-teman, maaf banget kalau backsound-nya ada suara ayam, ada suara gemericik hujan karena memang situasinya ya lagi nggak terlalu kondusif ya. Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Teman-teman, untuk perdagangan hari ini kita akan dapat beberapa rilis data penting ya untuk market. Salah satunya adalah data PCE inflation. Data ini bakalan menjadi acuan penting untuk The Fed dalam hal mengambil keputusan terkait dengan kebijakan apa yang akan diambil terkait dengan suku bunga. Jadi, data inflasi merupakan salah satu data yang dipakai menjadi acuan oleh Jerome Powell, ya. Selain ada data, seperti jobless claim atau data pengangguran, kemudian data pembukaan lapangan pekerjaan, itu juga menjadi acuan mereka. Data PCE ini juga nggak bisa diremehkan, teman-teman. Data PCE itu akan rilis hari ini ya di jam setengah 8 malam nanti. Selain itu juga ada data-data pengiring lainnya seperti data consumer inflation expectation untuk Uni Eropa, lalu juga akan ada data Michigan Consumer Expectation. Ini merupakan leading indikator untuk gimana kita mengukur terkait dengan tingkat konsumsi dan juga inflasi dari Amerika Serikat. Data Michigan ini cukup penting untuk leading indikator. Seandainya kalau datanya turun seperti forecast hari ini, di mana forecastnya itu turun dari 6,6 menjadi 5,1, ini merupakan sinyal bagus kalau inflasi akan turun secara jangka waktu panjang, gitu. Kita akan lihat seperti apa data-data ke depannya. Untuk data kemarin kita dapat beberapa data yang juga cukup penting, ada beberapa petinggi dari Bank of England, European Central Bank yang speech, kemudian juga ada data dari GDP Amerika Serikat, di mana hasilnya kemarin itu GDP mengalami pertumbuhan ya teman-teman, lumayan bagus, dari 2,3 menjadi 3,8, itu. Terus juga kemarin ada data natural gas storage. Ini berpengaruh dengan oil and gas. Nah, dari kondisi market kripto overall sudah mulai menandakan koreksi ya, teman-teman, terutama pada altcoin, di mana altcoin rata-rata pada merah untuk perdagangan hari ini, sementara Bitcoin masih tetap strong bertahan di kisaran level 107.600-an something. Jadi Bitcoin ini benar-benar kuat, Bitcoin dominance-nya sangat kuat. Sementara dari altcoin-nya justru ya nyungsep, teman-teman. Dan secara Fear and Greed Index kemarin kita perhatikan kita berada dalam kondisi yang greedy, which is sentimen masih sangat bagus, positif melihat peperangan Iran dan juga Israel yang memang sudah gencatan senjata, sudah damai. Kemudian juga dari Jerome Powell dalam testimoninya juga ya masih menekankan bahwa jika inflasi bakalan naik lagi, maka mereka tidak segan akan menahan suku bunga lebih lama, tapi tentu saja semuanya berbasiskan data. Dan tampaknya dari 2 hari testimoni Jerome Powell, ini udah mulai ada indikasi-indikasi terkait dengan kemungkinan The Fed untuk memangkas suku bunga lebih awal, gitu. Tapi lebih awalnya ujung-ujungnya di bulan September sih secara forecast. Nanti di bulan Juli kita akan ada juga ya untuk, keputusan suku bunga, tapi nampaknya di bulan Juli tersebut itu nggak akan terjadi, teman-teman, karena ya kita butuh melihat data by data. Untuk PCE inflation di perdagangan hari ini yang juga bakalan, rilis datanya, itu dilihat dari forecast, possibility akan ada peningkatan dari core PCE-nya dari 2,5 menjadi 2,6. Di sini harus hati-hati sebenarnya. Sementara dari PCE Price Index-nya itu kemungkinan naik dari 2,1 menjadi 2,3. Seandainya rilis datanya berbeda, let's say PCE inflation-nya justru di bawah dari ekspektasi, itu merupakan sebuah news bagus untuk Bitcoin dan juga kripto, termasuk juga aset-aset kelas yang lain, gitu. Tapi kalau seandainya data inflasinya justru melebihi di atas daripada ekspektasi, ini bisa jadi koreksi yang akan terjadi pada Bitcoin setelah saat ini berada atau mencoba untuk menembus level resisten 108.000.
Itu jadi overall kondisi market seperti itu. Dari liquidation juga kita perhatikan ini cukup jauh ya antara gap resistance, yaitu ada di kisaran range 108 108.400-an gitu, baru ada liquidity di atas, kemudian di bawah itu ada di kisaran 106.200. Level-level tersebut adalah level-level yang teman-teman perlu perhatikan seandainya teman-teman melakukan trading atau berniat untuk melakukan akumulasi. Itu. Pergerakan Bitcoin sekarang lagi dalam kondisi yang low, apa ya, bisa dibilang sangat lemah untuk, likuidasi, teman-teman. Jadi kemungkinan Bitcoin akan visit beberapa level, either dia bisa naik dulu atau dia justru turun dulu jemput likuidasi yang ada di bawah, seperti itu. Jadi di fase seperti ini sebenarnya yang udah profit, ideal buat teman-teman profit taking, tapi yang pengen masuk, lebih baik kita tunggu konfirmasi, kemana next step untuk pergerakan dari Bitcoin ke depannya. Sementara dari beberapa data seperti ETF spot Bitcoin overall masih surplus ya, Bitcoin, daily total net inflow naik, menjadi 547 juta US dollar. Ini cukup konsisten dan masih dipertahankan sama seperti data yang kemarin. Di sini data yang bagus ya untuk adopsi akumulasi dari produk Bitcoin Spot ETF. Sementara dari Ethereum-nya juga masih dalam kondisi yang bagus tapi sedikit melemah dari rilis data yang kemarin. Tapi ya secara umum ini masih cukup oke, untuk kondisi akumulasi dan distribusi dari pasar. Kemudian update terbaru dari harga dolar sudah drop sekitar 10% ya sejak level tertingginya terakhir itu terjadi di bulan, Januari, teman-teman, dan ini menunjukkan terjadi pelemahan yang cukup konsisten pada harga dolar terhadap beberapa mata uang lain, ya, yang paling, kuat menjadi acuan sih kayak pound sterling, yen, kemudian euro, terus juga Jepang, ya itu, dan beberapa mata uang, kuat lainnya. Tapi nggak menghitung rupiah sih, karena setauku dolar masih cukup kuat ya, sekitar 16.000 gitu ya. Kalau dikonversi dengan rupiah. Jadi mata uang rupiah sendiri juga, di saat dolarnya melemah justru, belum terlalu bisa membalikkan keadaan atau membalikkan kondisi di mana dolar ya kalau bisa 15.000 gitu. Tapi karena rupiahnya kita lagi lemah juga, jadi ya rupiah masih di kisaran 16.000 per $1, Amerika. Itu dari beberapa data, kemudian dilihat dari Bitcoin quick, recover, setelah geopolitik tension ya, itu mencapai momentum yang bisa dibilang masih, ya masih bagus, masih oke. Dan menurut saya sih dari kondisi seperti sekarang ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan pergerakan Bitcoin ini sebenarnya masih dalam kondisi akumulasi, secara long term, teman-teman. Jadi investor-investor besar masih, membuka, apa namanya, peluang mereka untuk membeli Bitcoin seperti itu, baik dari produk ETF atau dari institusi besar yang mengakumulasi ataupun dari negara-negara. Itu masih dalam tren akumulasi. Jadi in the long run, in the long term ini masih bakalan sangat bagus untuk harga dari Bitcoin. Gitu. Sampai-sampai banyak yang meramalkan bahwa 2026 itu tidak akan terjadi siklus bearish atau koreksi pada Bitcoin. Justru Bitcoin malah terus create new all time high. Ya mungkin menurut saya secara reason itu cukup masuk akal. Ya karena memang kondisinya seperti itu saat ini. Terus Bitcoin supply di exchange juga berada dalam kondisi paling low saat ini, new low. Teman-teman menunjukkan apa? Menunjukkan aktivitas trader yang trading di Bitcoin, khususnya di exchange yang, besar, ya, itu menunjukkan fase penurunan. Nah, kalau orang sedikit trading Bitcoin, kemungkinan besar sih mereka save-nya itu di wallet, ya, artinya mereka akan simpan Bitcoin mereka dalam jangka waktu yang cukup panjang. Gitu. Maka dari itu jumlah liquidity dari Bitcoin makin lama makin rendah di exchange. Ya, jadi kita cuma bisa lihat kemungkinan pergerakan Bitcoin itu ya naik selama akumulasi terus dilakukan oleh para whales dan juga big fund. Trump consider untuk, apa ya, mention nama-nama baru yang mungkin akan siap menggantikan Jerome Powell pada pergantian berikutnya. Nah, Jerome Powell kan nggak bakalan dipecat nih sama Trump, ya. Namun Trump sudah menyiapkan nama-nama pengganti seandainya kalau nanti Jerome Powell sudah harus selesai masa jabatannya, gitu. Ada beberapa nama yang disebutkan seperti, Bessent salah satunya, kemudian Wars dan juga Hassett.
Ada 4 nama sih sebenarnya. Dan ini menurut saya menjadi sesuatu yang unik karena setiap kandidat yang sudah dipilih oleh Trump tentu saja ini sudah sesuai dengan, misi dari Trump yang pengen untuk sejalan dengan bank sentral, dengan keputusan dari bank sentral. Terutama kan program-program Trump secara, fiskal itu penting banget buat disupport oleh moneternya, teman-teman. Jadi pihak moneter itu ya bank sentral. Kita akan lihat seperti apa nanti, mungkin di pertengahan kepemimpinan dari Trump ya, itu baru akan ada pergantian dari ketua, eee, bank sentralnya, gitu. Terus ada satu komentator dari Nick, Timiraos, dia mengatakan semakin awal Trump menyebutkan pilihannya, semakin besar sasaran yang akan dituju orang tersebut dan semakin kecil pula kemungkinan orang tersebut menjadi penerus dari Powell yang sebenarnya. Jadi maksudnya adalah semakin awal, semakin dini Donald Trump menyebutkan siapa-siapa orangnya, maka kemungkinan media atau mungkin pihak-pihak yang berkepentingan untuk tidak menjadikan orang tersebut ya, pilihan-pilihan Trump ini menjadi, ketuanya, Fed, itu kemungkinan besar mereka akan, mendapatkan tekanan-tekanan gitu. Nah, ini kayak, semacam teror atau apa ya bahasa yang lebih halus, ya mungkin semacam itu, sehingga kandidat-kandidat tersebut kemungkinan tidak akan terpilih naik gitu. Jadi, Nick pengen Donald Trump merahasiakan saja siapa orang-orangnya, tidak perlu di-mention. Oke, itu pendapat. Sekarang kita lihat dari berita yang lain, ada crypto exchange Kraken dikabarkan saat ini sudah mendapatkan license di Uni Eropa dan sekarang mereka akan masuk ke wilayah-wilayah dari United Kingdom. Salah satunya adalah Irlandia, di mana saat ini, crypto exchange Kraken itu juga pengen untuk mendapatkan license dari Irland ya, guna untuk menawarkan, eee, orang-orang di sana, masyarakat Irlandia supaya bisa juga mengakses exchange dari Kraken ini. Jadi sebuah perluasan yang lumayan agresif dari Kraken untuk market Uni Eropa. Lalu dari Metaplanet, kabarnya kemarin kembali memberitakan akumulasi terhadap Bitcoin, yaitu sebanyak 1.234 Bitcoin. Ini merupakan sebuah akumulasi lanjutan dari salah satu perusahaan dari Jepang, Metaplanet. Lalu dari berita yang lain adalah terkait dengan tarif. Nah, Presiden Trump saat ini lagi effort-effortnya nih, kayak membicarakan tentang tarif lagi dengan beberapa negara, lain termasuk juga Uni Eropa, gitu. Uni Eropa kabarnya consider untuk memberikan lowering tarif untuk US dan ini tentu saja menjadi sebuah sentimen yang bagus, karena kita membutuhkan yang namanya, sinyal positif berikutnya untuk membuat Bitcoin terdorong naik ke atas lagi, gitu. Isu perang udah berhasil. Sekarang tinggal isu perang tarif yang belum, teman-teman. Jadi semoga saja di beberapa bulan ke depan isu terkait dengan tarif ini bisa semakin melemah tensinya. Kalau bisa sih kembali ke tensi yang jauh di bawah. Artinya tarif tidak perlu tinggi-tinggi sehingga ekspor impor lancar, perekonomian semakin lancar, ya kan? Sehingga market juga bisa tetap growth gitu. Nah itu sih. Kemudian juga terkait dengan tarif, bukan tarif, kasusnya, Ripple terhadap SEC. Nah 2021 atau 2020-an ya, nah pokoknya itulah. Ripple itu kan pernah kena kasus tuh terkait dengan, dianggapnya XRP adalah sekuritas, gitu. Nah itu kena kasus tuh berlarut-larut, oleh Gary Gensler. Nah kasusnya ini sebenarnya sudah mencapai titik akhir. Gitu, tapi, Ripple masih harus membayar kayak sejumlah dana denda ya, terkait dengan kasus tersebut. Nah, Ripple pengen untuk menyudahi kasusnya sesegera mungkin. Ada pesan dari hakim hakim yaitu Tim Torres ya, dalam keputusannya adalah bahwa kesepakatan pribadi tidak menghapus keputusan publik dan keputusan akan tetap menjalani kepentingan publik. Artinya adalah kasusnya masih akan terus berjalan, namun pihak dari pengadilan itu, berkepentingan juga untuk mengurangi beban dari denda ya, yang akan dibebankan untuk Ripple. Jadi masih ada upaya-upaya sebenarnya. Jadi Ripple mencoba untuk, eee, memberikan proposal untuk segera menyudahi kasusnya, gitu. Tapi, hakim menolak, tapi hakim bisa memberikan, sebuah kompensasi
ya at least, dari dendanya bisa dibicarakan kembali, seperti itu. Kemudian White House, saat ini sedang mencoba untuk, menyelesaikan sesegera mungkin terkait dengan legislasi atau peraturan perundang-undangan terkait dengan kripto dan juga stablecoin, teman-teman. Jadi aturan terus dibahas di rapat DPR, Senat ya, Amerika Serikat, dan tentu saja ini bisa menjadi sebuah, berita bagus karena kemungkinan tahun ini atau paling lambat mungkin 2027 ya, itu terkait dengan regulasi kripto di Amerika Serikat ini bakalan segera rampung, gitu. Semoga ini bisa menjadi good news dan juga motor penggerak dari market ke depannya. Oke, itu sih banyak banget, berita yang kita temukan dan overall menurut saya semuanya beritanya bagus. Lalu gimana pergerakan dari Bitcoin? Kita quick aja ya teman-teman, nanti ada suara ayam lagi karena kita bikinnya subuh. Jadi, teman-teman dari kondisi saat ini kita melihat pergerakan Bitcoin ini lagi ketahan di area resistance ya, 108.000 merupakan area resistance penting untuk Bitcoin sejauh ini. Andainya pergerakan Bitcoin mampu breakout dari level tersebut, maka next target kita adalah ke all time high, yaitu di 111.000 untuk Bitcoin. Kita masih punya target panjang, yaitu ke kisaran level 135.000 secara teknikal. Ini kita ambil dari sini, target seandainya Bitcoin breakout dari 108.000, maka peluangnya kan dia membentuk yang namanya, bull flag ya atau descending channel. Dan target dari descending channel sih kalau secara hitung-hitungan biasanya itu seperti ini, cukup simpel ya. Yaitu kita dapat target di kisaran 135.000. Lebih tepatnya sih 134.800 gitu. Tapi kalau dari saya pribadi menargetkan Bitcoin ya cukuplah naik ke 120.000 sampai 124.000. Ya saya sendiri nggak terlalu apa namanya, berambisi untuk melihat Bitcoin naik. Jadi saya rasa level 125.000, 120.000 itu udah sangat oke untuk Bitcoin. At least saya akan mulai untuk profit taking kembali. Let's say, Bitcoin sudah mencapai area-area tersebut, gitu. Nah, paling untuk kesempatan buat akumulasi, teman-teman masih bisa tunggu seandainya Bitcoin terkoreksi dari level 107.000 something ini ya, karena dia nggak kuat nembus area resistance di 108.000. Peluang area support kuat sih baru akan ada di kisaran level 103.400. $103.400. Itu adalah level support, yang bakalan cukup kuat. Akan tetapi kalau kita lihat dari liquidity, next support-nya itu sebenarnya bisa diperhatikan di kisaran level 106.200 karena di sana juga ada liquidity yang sedang menunggu atau ada book order yang belum tereksekusi. Gitu, bisa jadi bahan pertimbangan juga untuk teman-teman. Tapi kalau dari saya pribadi sih melihat secara pergerakan saat ini masih sangat positif, volume perdagangan masih oke, smart money juga masih oke di time frame daily untuk Bitcoin. Itu sih dari saya untuk Bitcoin dominance overall masih kuat, beberapa altcoin masih berusaha untuk, memberikan perlawanan, namun ya tetap Bitcoin yang lebih kuat, altcoin ya cuma bisa pasrah sih melihat kondisi yang ada pada saat ini, gitu. Dari saya sendiri sih melihat, eee, ini udah mulai ada rejection ya, dari area, resistance di kisaran 108.000, cuman, koreksi yang terjadi pada Bitcoin ini nampaknya belum, terlalu ekstrim gitu. Jadi masih bisa dibilang koreksi-koreksi wajar. Even pergerakan Bitcoin ini volatil secara jangka pendek, tapi beberapa kali aku perhatikan Bitcoin setelah drop, dia justru mendapatkan buyer yang baru lagi yang siap melakukan akumulasi. Tapi kalau jangka pendek sih, ini possibility-nya adalah koreksi dulu untuk Bitcoin, gitu. Tadi di level-level yang bisa teman-teman perhatikan 106.000 dan menurut saya level support kuatnya ada di kisaran 104 ribuan. Itu sih. Apakah Bitcoin tahun ini masih bisa bullish? Yes, peluang untuk bullish masih ada pada Bitcoin, ya. Dan menurut saya sih di level saat ini bakal menjadi level yang sangat penting untuk next rally pada Bitcoin ya, tapi konfirmasinya butuh untuk kasih dulu ya 108.000 di breakout dulu lah. Itu sih dari saya sendiri, kita akan lihat data by data teman-teman karena sekali lagi memprediksi arah Bitcoin itu sangat-sangat, sulit untuk selalu akurat
ya, karena Bitcoin itu kayak bukan, apa ya, bukan cuma technical analysis saja yang kita bisa, gunakan gitu, tapi ada makro, ekonomi, lalu juga ada data geopolitik atau berita-berita geopolitik, lalu juga ada data on-chain, jadi sangat banyak sekali variabelnya, guys. Jadi jujur aja bagi teman-teman yang memang pengen invest, in the long term kita belajar dari kondisi altcoin yang akhirnya nggak perform di 2023 sampai 2024 kemarin. Bahkan 2025 ini pun juga nggak terlalu perform. Ya kan kita belajar dari situasi tersebut. Jadi kalau teman-teman pengen invest, larinya ke Bitcoin. Cuma Bitcoin, teman-teman. Tapi kalau pengen trading ya di futures market, altcoin, it's fine I think. Jadi itu aja buat pembahasan kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman kita punya komunitas juga di Telegram, tapi memang 2 hari terakhir saya nggak terlalu update ya karena ya ada kesibukan gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen join di komunitas Telegram kita bisa langsung join ya, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.